إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian meninggalkan dunia ini, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semua kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlepas dari yang namanya kepemimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi." Ketahuilah setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan kalian. Imam ra'in kata Rasulullah, wa huwa mas'ul an ra'iyatihi. Seorang imam yang kalau dalam negara republik presiden, dalam negara kerajaan mungkin raja, dan juga urutan-urutan di bawahnya gubernur, camat dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah pemimpin yang nanti akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Begitu juga rajulun, seorang laki-laki, ra'in fi ahli, dia adalah pemimpin di rumahnya. Wa huwa mas'ul an ra'iyatihi, dia juga akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Wal mar'atun ra'iyatun fi baiti zawjiha, seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Wal khadim kata Rasulullah, seorang pekerja, seorang pembantu, ra'in fi mal sayyidih, dia adalah seorang pemimpin pada harta tuannya. Wa huwa mas'ul an ra'iyatihi, dia juga akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak akan luput dari namanya kepemimpinan, siapapun kita. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, berhati-hatilah di dalam menjadi seorang pemimpin. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang zalim atau pemimpin yang dusta di dalam menjalankan kepemimpinan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji pemimpin yang adil, tapi di saat yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengancam pemimpin yang zalim, pemimpin yang harusnya jujur tapi kemudian dusta, pemimpin yang harusnya amanah tapi kemudian dia khianat, pemimpin yang harusnya adil tapi kemudian dia zalim. Inilah yang ditentang atau diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 golongan yang nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan disucikan dari dosa-dosanya, dan bagi mereka itu adalah azab yang paling pedih. Disebutkan salah satu di antara 3 golongan itu adalah malikun kadzab, pemimpin atau penguasa yang dusta. Dia mendustai rakyatnya atau orang yang dipimpinnya. Di hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ra'in, siapapun yang memimpin, ra'in ghasya ra'iyatihi, dan kemudian dia menipu orang yang dipimpinnya, fahuwa finnar, maka tempatnya adalah neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nanti tidak akan dilihat oleh Allah.
Tidak akan disucikan dari dosa-dosa kita, karena kita tidak akan luput dari dosa-dosa. Jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam nerakanya gara-gara kita dusta di dalam memimpin, gara-gara kita zalim di dalam memimpin. Jemaah yang dirahmati Allah, ternyata Rasulullah SAW juga mengancam orang-orang yang membantu pemimpin yang zalim. Bukan hanya mengancam pemimpin zalim saja, orang yang menjadi pembantunya, orang yang membenarkan kebohongan pemimpin tersebut, dia pun akan kena ancaman dari Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah pernah mengatakan, innahu sayakunu alaikum ba'di umara, sesungguhnya akan ada pada kalian setelahku pemimpin-pemimpin. Faman dakhala alaihim, barang siapa yang menemui mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, dan kemudian mereka membenarkan kebohongan pemimpin tersebut, wa a'anahum ala zulmihim, dan dia kemudian membantu kezaliman tersebut. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah, apa kata Rasulullah? Falaysa minni, maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut adalah bukan golonganku. Walastu minhu, dan aku berlepas diri dari orang tersebut. Walaysa biwaridin alayya haudi, dan mereka nanti tidak akan mendatangi telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini banyak pemimpin-pemimpin pada levelnya masing-masing, mereka tunjukkan kepada kita kebohongan-kebohongan. Mereka tunjukkan kepada kita kezaliman-kezaliman yang harusnya hukum itu ditegakkan merata tanpa pandang bulu. Seperti Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Rasulullah pernah mengatakan, kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad, yaitu anaknya sendiri, kalau Fatimah itu maling, dia mengambil hak orang lain, maka aku akan potong tangannya, akan dipotong tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah contoh pemimpin yang adil, yang tidak pernah memandang yang satu layak dihukum dan yang lainnya tidak layak dihukum. Berlaku hukum sama di hadapan orang-orang yang di bawah pimpinannya. Jemaah yang dirahmati Allah, barang siapa yang kemudian tidak membenarkan kezaliman atau kebohongan pemimpin, dia tidak membantu kezalimannya, maka beruntunglah Anda. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man lam yusaddiquhum bikadzibihim." Barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka, wa lam yu'inhum ala zulmihim, dan dia berlepas diri dari kezaliman mereka, tidak dia bantu, fahuwa minni, kata Rasulullah, maka mereka itu golonganku, wa ana minhu, dan aku dari mereka. Wasayaridu alayya haudi, dan mereka nanti akan mendatangi telagaku. Jamaah yang dirahmati Allah, di padang mahsyar nanti, di mana matahari yang begitu dekat dengan kepala kita, semua kehausan, maka orang-orang yang tidak pernah membenarkan kebohongan pemimpin atau membantu kezaliman pemimpin, maka dia akan datang kepada telaga tersebut dan dia akan meminum dari telaga itu. Yang kata Rasulullah SAW apa? Inni faratukum ala haudi, aku menanti kalian di telagaku. Faman marra alayya syariba, dan barang siapa yang mendatangi telaga itu, dia akan minum di situ. Faman syariba lam yatma' abadan, dan barang siapa yang meminum di situ tidak akan haus selamanya ketika dia menjalani perjalanan-perjalanan berikutnya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله،
وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام والقرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.